Kita ke informasi pertama pemirsa, setelah kurang lebih 5 jam mobil Fortuner yang kecelakaan masuk rel di Banyumas, Jawa Tengah berhasil dievakuasi. Petugas terpaksa menarik paksa mobil dan menggulingkan ke bawah rel. Alah, mobil kebetuk. Petugas dan warga terpaksa menggulingkan mobil agar bisa keluar dari jalur rel kereta api karena menghambat laju kereta api. Mobil ini dievakuasi dari jepitan beton jembatan di atas rel kereta api dan menjadi tontonan warga. Sebelumnya mobil ini tersangkut di jembatan Kali Angin, Desa Kelurahan Keradenan, Kecamatan Sumpyuh, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu pagi. Menurut Humas Daop 5 Purwokerto, kondisi kecelakaan ini sempat menghambat jadwal perjalanan beberapa kereta api. Namun hal ini bisa diatasi setelah mobil Fortuner dievakuasi. Tadi pagi memang sempat tertunda karena menunggu evakuasi, yaitu kereta api barang tujuan Jakarta juga. Sempat terhenti di stasiun Tambak 14 menit. Dan selebihnya itu langsung mengambil tindakan pola operasi berjalan jalur kiri. Polisi yang memeriksa kondisi sopir menyatakan jika sopir dalam pengaruh zat psikotropika sejenis sabu. Hal ini diketahui setelah tim Dokes Polresta Banyumas melakukan pemeriksaan terhadap sopir bernama Chandra. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Penumpang yang seluruhnya ada 9 orang selamat. Mobil pemudik ini sedianya akan pulang kampung di Purworejo, Jawa Tengah setelah menempuh perjalanan selama 3 hari dari Jambi. Kini seluruh penumpang dibawa ke Polresta untuk dimintai keterangan. Sementara sopir yang positif sabu kini diamankan polisi. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Masih dari informasi laka lantas pemirsa viral di media sosial, sebuah mobil masuk dan melaju di jalur sempit roda 2 di atas jembatan Suramadu. Polisi masih mencari identitas pengendara sesuai plat nomor kendaraan yang ada di dalam video. Seorang pengendara merekam sebuah mobil yang melaju dan masuk di jalur roda 2 yang cukup sempit di jembatan Suramadu. Akibatnya semua sepeda motor di belakangnya yang sama-sama melaju dari arah Bangkalan tak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa mengikuti mobil di depannya karena tak bisa menyalip. Ironisnya di momen yang sama, sejumlah kendaraan roda 2 justru masuk ke jalur roda 4. Kini polisi masih mencari identitas pengendara mobil yang masuk ke jalur roda 2. Polisi mengimbau para pengendara untuk lebih tertib berlalu lintas. Pihak Satlantas Bangkalan sendiri sedang mencari identitas dari pengendara tersebut. Kemudian selanjutnya ya kami juga turut menghimbau kepada warga masyarakat agar menggunakan lajurnya masing-masing. Untuk R4 ya mari gunakan lajur R4. Untuk pengendara R2 atau motor ya juga mari menggunakan lajur motor yang telah disediakan oleh pemerintah. Berbagai pelanggaran ini juga dinilai berpotensi mengganggu dan menyebabkan kecelakaan, terutama saat momen arus mudik karena volume kendaraan sedang meningkat drastis, terutama bagi kendaraan roda 2 yang masuk ke jalur roda 4. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus terbakar di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Diduga minibus terbakar akibat korsleting listrik usai diperbaiki dari bengkel. Sebuah minibus terbakar di Jalan Waru, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kobaran api yang berasal dari bagian mesin membakar seluruh badan mobil. Minibus yang terbakar sempat membuat panik warga sekitar yang langsung menyiramkan air menggunakan ember. Petugas Sudin Damkar yang tiba di lokasi langsung memadamkan api agar tidak semakin membesar. Diduga mobil terbakar akibat korsleting listrik setelah keluar dari bengkel. Diderek, terus mungkin udah posisi itu, mungkin dia nggak sadar ada api dari bawah ke dalam ini kap mobil. Udah, ya tahu itu di situ aja.
Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan mobil yang terbakar akhirnya berhasil dipadamkan 30 menit kemudian dengan menurunkan 1 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal kargo KM Anugrah Mandiri Samudra Rabu siang terbakar saat proses perbaikannya kapal atau saat docking di dalam area PT Dok di Jalan Perak Barat, Surabaya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sementara dugaan api muncul pertama dari ruang mesin. Asap membumbung tinggi di badan kapal kargo KM Anugrah Mandiri Samudra. Kapal kargo terbakar saat perbaikan di perusahaan galangan kapal PT Dok dan Perkapalan Jalan Perak Barat, Surabaya, Jawa Timur. Petugas terus melakukan pemadaman api di dalam ruang mesin dan anjungan kapal. Untuk memadamkan api, 16 unit mobil kebakaran Kota Surabaya diterjunkan ke lokasi. Menurut Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Arif Rizky Wicaksono, kebakaran kapal kargo terjadi Rabu pagi sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Aparat kepolisian telah memeriksa lokasi kejadian dan memeriksa sejumlah saksi terkait kebakaran kapal tersebut. Langkah lain yang dilakukan tadi baik dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan rekan-rekan dari Ditpol Air Polda Jatim sudah mendatangi TKP. Kita menginterogasi beberapa saksi dulu.